Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kemudahan kepada kita semuanya untuk thalabul ilmi, untuk belajar di sore hari ini. Kita juga bersyukur atas setiap keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya, meskipun kita sedang mengalami suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bersama, yaitu dengan menyebarnya virus corona di seluruh penjuru dunia, bahkan tidak terkecuali di negara kita, yaitu Indonesia, atau kita yang berada di Surabaya ini, sehingga pemerintah kita pun menganjurkan untuk beraktivitas di rumahnya masing-masing, di mana beberapa provinsi pun sudah menerapkan untuk libur sekolah atau belajar di rumah, tidak belajar di sekolah seperti biasa, sebagai bentuk antisipasi pencegahan menyebarnya virus ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi diri kita dan juga keluarga kita, sehingga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Serta kita pun juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para korban yang sudah terkena virus ini, semoga segera disembuhkan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, virus ini, sehingga tidak menimpa kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kita sore hari ini kita akan membahas ad-darsus tsani, atau pelajaran yang kedua, yaitu al-ismu atau isim atau kata benda, di mana sebelumnya sudah kita bacakan, yaitu al-amsilah atau contoh-contoh dalam pembahasan kita kali ini. Di situ disebutkan ada 4. Yang pertama, yatawadda'u Khalidun fil hammami. Khalid berwudu
di dalam kamar mandi. Yadbahul muslimuna al-ghanama fi 'idil adha. Kaum muslimin menyembelih kambing pada waktu Idul Adha. Yang ketiga, zara al-fallahu al-burtuqala fil hadiqati. Zara al-fallahul burtuqala fil hadiqati. Seorang petani itu menanam jeruk di kebun. Yang keempat, yudarrisu abi fil jami'ati. Yudarrisu abi fil jami'ati. Ayahku mengajar di universitas. Itu contoh-contoh yang nanti akan kita ambilkan darinya penerapan dari kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Baik, untuk kaidah insyaallah akan dibacakan terlebih dahulu oleh Andika. Kita persilahkan. Al-Qaidah. Alif. Al-ismu huwa kalimatun tadullu ala al-awwal insanin mislu Khalid wa Aisyah wa Talib. Salis hayawanin mislu ghanam wa baqar wa ibil. Asani hayawanin mislu ghanam wa baqar wa ibil. Asalis nabatin mislu burtuqal wa wardatun wa khiyar. Ar-rabi' jamadin mislu jami'atun wa atifu wasallajatun. Al-khamis wasfin mislu kabirun wa jamilun wa qaribun. Ba min alamatil al-alamati al-ismi. Ba min alamati ismi. Al-awwal dukhulun alif lam mislu al-kitab. Asani at-tanwin mislu kitabun. Nah, jazakallahu khairan. Untuk al-qaidah, kaidahnya adalah al-alif al-ismu huwa kalimatun tadullu ala. Isim adalah kata yang menunjukkan atas beberapa hal berikut ini. Yang pertama, insanin, manusia, mislu Khalid wa Aisyah dan Talib. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan manusia ya berarti masuk ke dalam isim. Seperti Ahmad, Muhammad, Aisyah, Fatimah. Atau misalkan mudarris, yaitu guru, talib, pelajar, fallah, yaitu petani, muwadzaf, pegawai. Ini semuanya menunjukkan kepada manusia atau seseorang. Maka segala sesuatu atau isim atau kata yang menunjukkan manusia, jenis manusia, maka itu adalah isim. Adapun yang kedua, hayawanin, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan hewan, jenis hewan atau nama hewan, maka juga termasuk ke dalam isim. Contohnya ghanamun, kambing, wa baqarun, sapi, wa ibilun, unta. Ibilun adalah unta. Nah, di sini segala sesuatu yang menunjukkan hewan adalah isim. Contoh lagi misalkan asadun, singa, ini juga
hewan. Kemudian kirdun, yaitu kera. Ada juga kalbun, yaitu anjing. Khinzirun, yaitu babi. Segala sesuatu yang menunjukkan kepada hewan, maka itu masuk ke dalam isim. Taib. Berikutnya yang ketiga ada nabatin. Berikutnya ada nabatin. Nabatin adalah tumbuhan. Nabatin adalah tumbuhan. Contohnya adalah burtukol, jeruk, wawardah, mawar, wa khiyar, yaitu timun. Ini menunjukkan apa? Yaitu tumbuhan. Segala sesuatu yang menunjukkan tumbuhan, tomatim, yaitu tomat, misalkan bitih, itu semuanya termasuk nama-nama tumbuhan, atau masuk ke dalamnya juga buah-buahan. Yang keempat ada jamadin. Ada jamadin. Apa yang dimaksud dengan jamadin? Jamadin adalah benda mati, ya, seperti batu, sekolahan, jam, meja, kursi. Ini termasuk jamad. Kalau contohnya dalam kitab jamiah, kampus atau universitas, wahatifun dan telepon, wasallajatun, kulkas, maka ini masuk ke dalam jamad. Masjidun, masjid, maktabun, kantor, maktabatun, perpustakaan, sayyaratun, mobil, terus apa lagi, madrasatun, sekolah, bahkan qaryatun, desa, itu juga masuk ke dalamnya. Jadi segala benda mati, kita secara makna pun bisa memahaminya bahwasanya itu termasuk ke dalam isim. Kemudian yang khamisan, yang kelima, wasfin, yaitu sifat. Mislu kabir, jamil, dan qarib. Jadi contohnya adalah kabir, besar, bagus, dekat. Berarti juga lawannya ba'id, atau jauh, atau shaghir, yaitu kecil, atau tawil, yaitu panjang, lawannya qasir. Ini semuanya sifat. Untuk mensifati sesuatu maka masuk ke dalam isim. Itu 5 dari macam-macam kalimat. Nah, di sana untuk yang ba, kaidah yang kedua dalam pembahasan kita itu ada min alamatil ismi, di antara tanda-tanda isim. Kalau pembahasan yang sebelumnya itu kita mengetahui itu sebuah isim atau bukan apabila dilihat dari maknanya. Nah, sekarang alamatul ismi, tanda-tanda isim, kita bisa mengetahui bahwasanya kalimah atau kata tersebut termasuk isim dengan melihat bentuknya, dengan melihat tulisannya, sehingga kita pun bisa menyimpulkan ini adalah sebuah kalimah atau sebuah kata, meskipun mungkin kita tidak mengetahui maknanya. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
di sini disebutkan tanda-tanda isim ada 2, yang meskipun tidak kita pungkiri sebenarnya jumlahnya itu banyak. Hanya saja di sini yang paling sering muncul, paling sering kelihatan, maka hanya disebutkan 2 saja. Apa itu tanda-tanda isim? Yang pertama adalah dukhulu al, mithlu al-kitabu. Dukhulu al, mithlu al-kitabu. Dimasuki dengan alif lam. Jadi kalau kita menjumpai ada sebuah kalimat atau sebuah kata di dalam bahasa Arab, kok di depannya itu ada alif lamnya. Di depannya ada alif lam seperti al-kitabu, al-maktabatu, al-hadithu, al-aqidatu, az-zulmu, asyirku. Nah, di sini ada alif lamnya. Maka ketika suatu kalimat, suatu kata diawali dengan alif lam, itu pasti isim. Pasti apa? Isim. Contohnya kalau kita baca surat Al-Fatihah misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maka seluruh kata yang ada alif lamnya itu masuk ke dalam isim. Alhamdu, Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ad-Din. Ini kata-kata yang didahului dengan alif lam. Sehingga ketika didahului dengan alif lam, itu masuk ke dalam isim. Apakah ada contoh yang lainnya selain alif lam? Maka jawabannya ada, yaitu at-tanwin. Tanda isim yang lainnya adalah at-tanwin. Dan di sini perlu difahami bahwasanya tanda isim antara alif lam dengan tanwin ini adalah 2 tanda yang tidak pernah bertemu dalam satu kata. Maksudnya bagaimana? Kalau ada sebuah kata sudah ada alif lamnya, nggak akan mungkin tanwin. Atau sebuah kata kalau diakhiri dengan tanwin, maka nggak boleh ada alif lamnya. Kalau pengen menambah alif lam di depannya, berarti tanwinnya itu harus dibuang menjadi harokat biasa. Contoh tadi al-kitabu, di sini sudah ada alif lamnya. Kalau kita ingin mengatakan kitabun, yaitu bertanwin di huruf yang paling akhir, maka yang di depan sudah nggak boleh lagi ada alif lamnya. Sudah nggak boleh ada alif lamnya. Contoh misalkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi faridatun di situ adalah tanda dari isim karena ada tanwinnya. Atau contoh al-ilm, talabul ilmi, al-ilmi, al-ilmi, di sini ada alif lamnya, berarti masuk ke dalam isim. Kulli muslimin, muslimin, berarti di situ ada tanwinnya, pasti itu adalah isim. Nah, para pecinta liman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ sudah ada bagannya juga tentang pembagian isim. Bahwasanya isim itu dibagi menjadi 2. Tandanya tanda isim menjadi 2. Adapun kata-kata yang menunjukkan bahwasanya itu adalah isim ada 5. Yang pertama insan, hayawanin, nabatin, jamadin, dan yang kelima adalah wasfin. Sekarang kita akan memasuki ke dalam
tadribat atau latihan. Ya, seperti biasa insyaallah akan dijawab terlebih dahulu oleh Andika. Lalu kemudian kita berikan kesempatan bagi para pecinta aliman yang lainnya. Nah, kita persilakan. Tadribatun al-awwal. Tadribul awal. Tadribatun. At-tadribu al-awwal. Ayyinil asma'a wa anwa'aha fin nususil atiyati. Al-awwal wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. As-tsani afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. As-tsalits wat-tin waz-zaitun wat-turi sinin. Nah, untuk yang pertama mana isimnya dan apa jenisnya? Ibrahim, Apa itu jenisnya? insan. Al-qawa'ida, Al-qawaidah. Naam. Apa itu? Kira-kira? sifat was. Untuk qawaid di sini jamat karena di sini pondasi artinya. Pondasi Ka'bah. Al-bait, dia Apa? jamadin. Jamat. Naam. Ismail, insan. Ismail insana ahsant. Nomor 2. Ibil, Ibil hayawan. Sudah? Sudah Ustaz. 6. As-salis at-tin, Ya'atin. az-zaitun, Zaitun termasuk apa di situ? jamat bukan? Atin dan zaitun buah tin. Buah zaitun. Buah. Nah, terus masih ada lagi apa tidak? Sudah Ustaz. Untuk tur dan sinin Tur sinin. Jamat. masuk ke dalam apa? Jamat. Naam. Baik. Atau tribusani. At-tadribus tsani udkuril asma'a allati taraha fil fasli. Naam, tadribusani latihan yang kedua. Udkuril asma allati taraha fil fasli. Sebutkan isim-isim yang engkau lihat ada di dalam kelas. Kira-kira dalam kelas itu ada apa saja? Kitabun, Naam. qalamun, Kolamun 2. Tambah satu lagi aja. darsu, guru. Hah? Guru mudarrisun. mudarrisun. Nah, 3 saja tidak apa-apa. Kemudian tadribus salis. At-tadribus tsalits iqra'in nasol atiyat thumma takhrij minhu khamsata asma'in. Nah, untuk yang latihan yang ketiga, Iqra'in nas-sol atiyah. Bacalah nas berikut ini. Tsummastakhrij minhu, kemudian carilah dari nas tersebut khamsata asma, 5 isim, yaitu dicari 5 isim. 6 dibaca terlebih dahulu hadisnya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, untuk di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya halal itu bayyin, jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya
yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya, antara yang halal dan haram, ada umurun mushtabihatun, perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi, yaitu tidak mengetahui perkara-perkara yang samar-samar tadi, katsirun minan nas, atau kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik, jawabannya apa saja? Bayin, Ustaz. Bayin. Sebelum bayin ada tanda dari isim tadi, ada alif lamnya. Al-halal. Al-halal. Kemudian bayin, apalagi? Sudah dua. Al-haram. Al-haram. Umurun. Umurun. Katsirun. Katsirun. An-nas. Lagi itu an-nas. Ini juga termasuk isim. Baik, itu untuk materi kita tentang isim atau kata benda dan juga untuk latihannya. Baik, sekarang kita beri kesempatan bagi para pecinta iman. Baiklah, bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin bersoal jawab terkait pembelajaran sore kali ini dalam kitab Al-Iman halaman 90, bisa menghubungi kami secara interaktif di 031 3710210, atau juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tafadhali Ibu. Tatribatun. Tatri itu awal. Nam, tafadhali Ibu. Ainil asma'a wa anwa'aha fin nususil hati-hati. Wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida mina baiti wa Ismailu afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat wa tini wa zaitun wa tur bitinina. Nam, mana saja? Ibrahim, jenisnya apa? Insani. Insan, nam. Al-qawaid. Al-qawaid, nam. Termasuk apa al-qawaid? Jamat, nam. Al-baiti, nam. Jamat juga. Ismail, nam. Termasuk apa? Insan, nam. Dan nomor 2? Al-ibili. Nam. Hayawan. Hayawan, nam. Atin. Zaitun. Nam. Nabatin. Apa? Nabatin. Nabatin, nam. Tur. Sinin. Nam. Jamat. Jamat, nam. Atatri busani. Ya, terus ini. Uskuril asma'alati taroha bil fasli. Nam. Kitabun. Kitabun, terus. Maktabatun. Maktabun. Maktabun, nam.
As-sabburatu perpus papan tulis. Mutarisun. Mudarisun. Mau tambah lagi? Kolamun. Kolamun. Kemudian ada lagi? Mistaratun. Mistaratun. Nah, baik. Tadribus salis. Tatribu salis. Ikro inna sol atia sumastahwid minhu khamsata asma'in. Nah, Inna kalala bayinun wa inna harama bayinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. nah, Al kalala al, al harama nah, bayinun bayinun, nah, umurun umurun, nah, kasirun kathirun, anas. anas. Kemudian ada lagi? Mustabihatun. Mustahidatun. Nah, bertanwin. Mustahidatun. Baik, ada yang tanyakan Ibu Ani? Insya Allah belum, Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baiklah, kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ibu Ani yang telah berinteraktif pada kesempatan yang pertama ini. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin bersoal jawab di belakang Ibu Ani, bisa menghubungi secara interaktif di 031 3710 210 atau juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0873 kali 04 kali 846. Nampaknya belum ada yang masuk, Ustaz. Kita lanjutkan terlebih dahulu. nah. Baik, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, yaitu pada pelajaran yang ketiga. Yaitu kita sampaikan untuk pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalitsu, yaitu pelajaran yang ketiga, al-fi'lu wa anwa'uhu, fi'il dan jenis-jenisnya. Fi'il dan jenis-jenisnya. Nah, di sini ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Yaitu kosakata baru. Yang pertama ada, insyaallah semuanya sudah faham ya untuk kosakata baru ini, karena ini diambilkan dari surat Al-Alaq, itu ayat yang 1 sampai yang kelima. Pertama ada Iqra. Iqra, apa artinya Iqra? Artinya bacalah. Iqra artinya adalah bacalah. Bahkan ini pun juga menjadi nama sebuah buku yang fenomenal, yaitu dalam belajar Al-Quran. Iqra artinya adalah bacalah. Kemudian ada alladzi, artinya adalah alladzi artinya adalah yang. Kemudian ada khalaqa, artinya menciptakan. Khalaqa adalah menciptakan. Contoh yang lainnya misalkan wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembahku. Nah, khalaqa artinya adalah menciptakan. Alaqun, itu pada potongan khalaqal insana min alaqin. Alaq, yaitu segumpal darah. Segumpal darah. Akram, yang maha mulia, yang paling mulia atau maha mulia. Allama, yu'allimu,
'allama yu'allimu, mengajarkan. 'Allama yu'allimu, mengajarkan. Kemudian ada ya'lamu, ada ya'lamu. Apa artinya ya'lamu? Mengetahui. Ini hampir-hampir sama ya antara 'allama dan juga ya'lamu. Kalau 'allama artinya adalah mengajarkan, sedangkan ya'lamu artinya adalah mengetahui. Tapi di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Alaq ayat yang ke-1 sampai ke-5, dan sebagaimana kita mengetahui semuanya bahwasanya inilah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Gua Hira, Hira. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Suratul Alaqi, al-ayah al-wahidah ilal khamisah, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra", bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Rabbmu, nama Rabbmu, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Sebutlah atau bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Yang menciptakan apa? Ya, segala sesuatu. Ini semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di dalam alam semesta ini atau seluruh makhluk ini merupakan hasil ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu seluruh benda yang mati yang ada di langit dan juga di bumi, semuanya merupakan hasil ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Diperintahkan lagi untuk membaca. Bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah menciptakan dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia malam ya'lam, apa saja yang tidak diketahui, yang menciptakan segala sesuatu yang tidak, atau yang mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Itu ayat. Adapun al-amsilah, contohnya di sini yang mengambilkan dari apa yang ada di atas, ada khalaqal insana min 'alaq, kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam, dan yang ketiga adalah iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Tapi sekarang kita masuk ke dalam kaidah. Silakan dibaca.
قاعدة الفعل ثلاثة أنواع. الأول الفعل الماضي وهو الفعل الذي يدل على عمل في الزمان الماضي مثل خلق عبد صلى. الثاني الفعل المضارع وهو الفعل الذي يدل على عمل في الزمان الحاضر والمستقبل مثل يعلم نعبد أصلي. والفعل المضارع يكون مبدوعا بالحمزة أو بالنون أو بالياء أو بالتاء وهي مجموعة في كلمة أنيتا مثل أسجد نسجد يسجد تسجد. الثالث فعل الأمر وهو الفعل الذي يدل على عمل يطلبه المتكلم من المخاطب مثل اقرأ اعلم اذهب. Nah, kaidahnya adalah kita berbicara tentang fi'il ya, tentang fi'il. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Itu kata kerja. Al-fi'lu salah satu anwa. Fi'il itu terdiri dari 3 macam. Fi'il terdiri dari 3 macam. Yang pertama al-fi'lul madhi wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil madhi. Yang dimaksud dengan fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu amalan atau suatu pekerjaan fi zamanil madhi, di zaman lampau, yaitu suatu yang telah terjadi. Itu namanya fi'il madhi. Mithlu khalaqa, seperti contohnya adalah telah menciptakan, abada telah menyembah, shalla telah salat. Sehingga dari bentuknya ketika fi'il ini merupakan fi'il madhi. Sehingga kalau kita menggunakan dengan lafadz ini, dengan bentuk ini, itu adalah untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi, Contohnya saja ada raka'a atau kataba, dhahaba. Itu semuanya contoh-contoh dari fi'il madhi. Kemudian yang kedua ada al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil hadiri wal mustaqbali. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan suatu amalan fi zamanil hadir, yang terjadi pada zaman hadir. Zaman hadir itu zaman yang sedang terjadi. Saya sedang duduk. Berarti ya saat ini. Yajlisu Ahmadu alal kursi. Ahmad sedang duduk di atas kursi. Yaktubu talibu ar-risalata. Murid itu sedang menulis surat. Nah, kalau dikatakan sedang ya berarti terjadi pada saat kita berbicara ini. Sedang berlangsung. Itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari' atau mustaqbal, atau terkadang untuk menunjukkan sesuatu yang akan datang. Contoh misalkan yadhabu Muhammadun ila Jakarta ghadan. Muhammad pergi ke Jakarta besok. Atau biasanya juga ditambah sayadhabu juga boleh. Sayadhabu Muhammadun ila Jakarta. Muhammad akan pergi ke Jakarta. Namun intinya di sini untuk fi'il mudhari' bisa digunakan menjelaskan kejadian yang sedang terjadi pada saat ini atau untuk menjelaskan sesuatu yang akan datang. Wal fi'lul mudhari'u yakunu mabdu'an bil hamzati
au bin nuni au bil ya'i au bit ta'i wa hiya majmu'atun fi kalimati anita. Fi'il mudhari itu diawali dengan salah satu dari 4 huruf ini. Jadi fi'il mudhari itu pasti diawali dengan salah satu dari 4 huruf ini. Apa saja 4 huruf ini? Yang pertama ada hamzah atau disebut dengan alif. Cuma kalau ada alif ada kepala ainnya itu biasanya dalam istilah Arabnya disebut sebagai hamzah. Meskipun ada berdirinya, ada huruf berdirinya hamzah. Contoh misalkan aktubu, adrusu, ajlisu, adlimu misalkan, atau misalkan yang lainnya ahfadhu, aqra'u, aqulu. Nah, ini semuanya kata-kata kerja yang diawali dengan hamzah. Ada lagi yang juga diawali dengan nun, naktubu, nakra'u, najlisu, nusafiru. Ini umumnya menunjukkan kami atau kita. Kalau tadi diawali dengan hamzah, itu umumnya artinya adalah saya. Ajlisu, saya yang duduk. Kemudian setelah hamzah dan nun ada al-ya. Ya biasanya untuk mengungkapkan dia perempuan, dia laki-laki, dia laki-laki. Ini kalau diawali dengan ya, yaktubu, yadrusu, yahfadhu, yanamu, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada at-ta. Bisa jadi fi'il tadi itu diawali dengan ta. Ta ini artinya bisa kamu, laki-laki, atau bisa artinya nanti dia perempuan. Contoh misalkan tadhabu, kamu pergi, ilal masjidi, ke masjid. Atau boleh juga maknanya perempuan. Tadhabu Fatimatu ilal madrasati, Fatimah pergi ke madrasah atau ke sekolahan. Dan keempat huruf ini hamzah, nun, ya, dan ta disingkat menjadi istilah yang mudah dihafal. Wahya majmu'atun fi kalimati anita. Huruf-huruf tadi itu dikumpulkan jadi satu sehingga enak dibaca, yaitu anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Tapi yang ketiga, fi'lul amri wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin yatlubuhul mutakallimu minal mukhatabi. Yang dimaksud dengan fi'il amr, fi'il amr itu kata kerja perintah. Amr itu artinya adalah perintah, fi'lul amri, kata kerja perintah. Kalau secara terperinci maknanya adalah wahwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin yatlubuhul mutakallimu minal mukhatab. Yaitu kata kerja yang menunjukkan atas suatu amalan, suatu perbuatan, yatlubul mutakallim, yang diminta oleh orang yang berbicara kepada mukhatab, kepada yang diajak bicara. Jadi yang dimaksud dengan mutakallim itu kata ganti yang pertama, yaitu ya kita atau yang berbicara, itu namanya mutakallim. Sedangkan pihak yang diajak berbicara namanya adalah mukhatab. Orang yang diajak bicara namanya adalah mukhatab. Berarti yang dimaksud dengan fil amr adalah perbuatan yang diminta oleh orang yang berbicara kepada orang yang diajak berbicara. Contoh iqra, bacalah, ijlis, duduklah, ihfad, berarti saya memerintahkan untuk membaca, bacalah, ukhruj, berarti artinya adalah keluarlah. Itu kata kerja atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan
fi'lul amri, kata kerja perintah. Sehingga disimpulkan al-fi'lu, fi'il itu terbagi menjadi 3. Al-fi'lul madhi, fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang telah terjadi. Al-fi'il mudhari yaitu fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada fi'lul amri, ada kata kerja, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan suatu permintaan dari orang yang berbicara kepada pihak yang diajak berbicara. Baik, para pecinta liman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.